Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, bermain di lingkungan sekolah. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Ayo kita mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Nah, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Sebelum kita lanjut, Umi akan memberitahu dulu ya ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, mengandung kata tanya seperti apa. Apa menanyakan keadaan atau perbuatan. Siapa itu menanyakan tentang pelaku. Kapan itu menanyakan waktu terjadi peristiwa. Di mana, kemana, dari mana itu menanyakan tempat suatu peristiwa. Mengapa itu menanyakan tentang alasan atau sebab. Bagaimana menanyakan tentang cara. Dan terakhir, berapa. Berapa itu menanyakan tentang jumlah. Paham ya nak sampai di sini? Yang kedua yaitu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi ciri-ciri kalimat tanya yaitu mengandung kata tanya. Dan yang kedua itu mengakhiri dengan tanda tanya. Ayo kita membuat kalimat pertanyaan tentang gambar yang ada di bawah. Yang pertama kita akan menggunakan kata tanya apa. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, jelas ya nak, di sini diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, kita menggunakan kata siapa. Siapa yang bermain kelereng dengan Benny? Nah, yang ketiga, kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana Benny dan teman-temannya bermain? Yang keempat, kita menggunakan kata tanya yaitu kapan. Kapan Benny dan teman-temannya bermain. Dan yang terakhir kita menggunakan kata tanya yaitu bagaimana. Bagaimana cara Benny bermain lompat tali? Oh, boleh juga. Bisa juga bagaimana cara bermain lompat tali. Nah, ayo membaca. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelasnya lainnya bermain estafet air. Tugas anak Umi di rumah adalah buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Jangan lupa mintalah bantuan mama papa di rumah. Ayo sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Nah, yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin adalah bermain kelereng. Yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Nah, Dayu sedang melakukan permainan estafet air bersama teman sekelas lainnya. Yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, kegiatan bermain sesuai isi cerita yaitu bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Yang kelima, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri.
Ketika istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Beni, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti Mai dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman sekelasnya bermain estafet air. Mereka bermain dengan sangat riang. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Wah, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, contohnya seperti 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena Mai melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mai. Sama-sama Beni, Edo. Ayo mencoba. Isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Wah, aku tahu. 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Hahaha, aku tahu. 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sama artinya dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang dapat setiap orang adalah 3 bola bekel. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Wah, aku bisa menjawabnya. Hahaha. Baik. 21 dikurang 3 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 sama dengan 0. Sama artinya 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi banyak siswa di setiap kelompok adalah 7 siswa. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam setiap kotak? 24 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Sama artinya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi banyak karet gelang dalam setiap kotak adalah 6 karet gelang. Ayo berlatih. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Ayo sama-sama kita mengerjakannya. Yang pertama, 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Cara menentukan hasilnya yaitu kita hitung dulu ada berapa kurangnya, yaitu ada 2.
Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang kedua yaitu 8 dibagi 4. 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ada berapa pengurangannya? Ada 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nomor 3 ada 9 dibagi 3. 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ada berapa pengurangannya? Ada 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Soal nomor 4, 10 dibagi 5 sama dengan 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat ada berapa pengurangannya? Ada 2. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Yang nomor 5, 12 dibagi 4. Yaitu 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kita hitung ada berapa pengurangannya? Ada 3. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1, nih kita ada contoh ya nak. Ayo kita coba mengerjakan nomor 2. Di sini bagaimana cara hasil pembagiannya adalah 3. Contoh seperti 6. 6 dibagi berapa? Bisa hasilnya 3. Nah, 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang kedua, dibagi berapa biar hasilnya 3? Yaitu 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Yang berikutnya, dibagi berapa hasilnya 3? Yaitu 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, yang terakhir 15. 15 dibagi berapa agar hasilnya 3? Ya, 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Tugas anak Umi di rumah adalah menyelesaikan nomor 3, 4, 5, dan 6. Mintalah bantuan mama papa di rumah. Ayo berkreasi. Nah, alat apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar? Alat yang dibutuhkan untuk menggambar yaitu pensil. Lalu yang kedua adalah buku gambar. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, penggaris. Dan yang terakhir adalah pensil. Betul, pensil warna. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu dengan pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa.